Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Huanglongbing atau green disease adalah penyakit jeruk yang paling berbahaya yang disebabkan oleh bakteri gram negatif Candidatus liberibacter yang menyerang jaringan phloem. Bakteri ini memiliki 3 patosistem yang paling banyak dikenal dan dipelajari. 2 patosistem adalah Candidatus liberibacter asiaticus yang ditemukan di Asia, Amerika Utara dan Selatan, Oseania dan Semenanjung Arab, dan Candidatus liberibacter americanus yang ditemukan di Amerika Selatan. 2 patosistem ini kebanyakan ditularkan oleh kutu Diaphorina citri. Patosistem ketiga adalah Candidatus liberibacter africanus yang ditemukan di Afrika dan Semenanjung Arab, yang kebanyakan ditularkan oleh kutu Trioza eritrea. Kerugian yang disebabkan oleh patogen ini luar biasa. Misalnya pada tahun 1962 penyakit ini merusak kira-kira 7 juta pohon di Filipina. Lalu di Thailand lebih dari 95% pohon di 2 provinsi penghasil jeruk itu rusak parah. Di Indonesia penyakit ini menghancurkan tidak kurang dari 3 juta pohon jeruk pada rentang tahun 1960 hingga 1970. Sayangnya upaya pengelolaan penyakit ini belum sepenuhnya berhasil menyelamatkan jeruk. Faktor penyebabnya adalah kita belum memahami biologi patogen tersebut, yaitu kisaran inang, cara penularan oleh serangga vektor, dan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan penularan pada tumbuhan atau tanaman inangnya. Oleh karena itu, di video ini saya akan membahas faktor-faktor tersebut sebagai bekal kita untuk merancang strategi pengelolaan penyakit ini. Secara perkenalan manusia dengan penyakit yang dikenal sebagai penyakit naga kuning atau Huanglongbing dalam istilah Cina ini masih belum jelas. Di Cina, HLB yang juga dikenal sebagai citrus yellow shoot disease atau penyakit pucuk kuning jeruk ditemukan pada tahun 1919. Meskipun kemungkinan besar sudah dikenal jauh sebelumnya. Di Filipina, penyakit ini ditemukan pertama kali pada tahun 1921 dan diidentifikasi sebagai penyakit bercak daun yang awalnya dianggap sebagai gejala kekurangan zinc pada pohon jeruk. Di Indonesia, penyakit ini mulai teridentifikasi pada tahun 1940-an. Selanjutnya, insiden kerusakan pada tanaman jeruk akibat penyakit ini mulai ditemukan di Afrika, Asia, Amerika, Australia, dan beberapa bagian dunia yang lain. Inang Huanglongbing adalah tumbuhan anggota famili Rutaceae atau keluarga jeruk-jerukan, termasuk genus Citrus dan Murraya yang menjadi inang favoritnya. Beberapa spesies Rutaceae bisa saja menjadi inang bagi Huanglongbing sekaligus kutu Diaphorina citri. Misalnya jeruk manis, jeruk mandarin, lemon, dan daun kari atau mimba manis yang digunakan sebagai perisai kari di negara-negara Asia Selatan. Artinya, tumbuhan-tumbuhan tadi bisa menjadi tempat pembiakan Huanglongbing yang pada suatu saat akan ditularkan ke tumbuhan di tempat lain. Meskipun kisaran inangnya cukup lebar, ada penggolongan inang berdasarkan ketahanannya terhadap Huanglongbing. Contohnya, jeruk manis dan mandarin digolongkan sebagai inang yang sangat rentan terhadap serangan Huanglongbing. Jeruk lemon digolongkan sebagai inang yang agak tahan, sedangkan jeruk pomelo dan jeruk trifoliate digolongkan sebagai inang yang tahan terhadap Huanglongbing. Pakan utama Diaphorina adalah cairan phloem. Tetapi beberapa kajian membuktikan bahwa jika cairan phloem ini tidak tersedia cukup, maka mereka bisa makan pada cairan xilem tumbuhan tertentu. Sebuah penelitian di Amerika Serikat menunjukkan bahwa kutu ini bisa memanfaatkan cairan xilem beberapa jenis gulma, meskipun hanya sementara sambil menunggu ketersediaan inang utamanya. Hasil ini membuktikan kemampuan Diaphorina yang cukup baik dalam hal memanfaatkan inang. Sebelum kita melanjutkan pembahasan, ada baiknya kita pahami dulu tanda-tanda jeruk yang terkena bakteri ini, agar kita bisa mengenali tanaman yang terserang dan memperkirakan tingkat keparahannya. Sayangnya, gejala serangan Huanglongbing pada inangnya sering sulit dideteksi, terutama pada tahap awal, karena tumbuhan inang belum menunjukkan gejala sakit yang jelas. Beberapa kajian bahkan menunjukkan bahwa gejala Huanglongbing pada tumbuhan inangnya baru akan terlihat berbulan-bulan hingga beberapa tahun setelah terinfeksi oleh bakteri ini. Candidatus liberibacter adalah bakteri yang hidup dan berkembang biak di dalam phloem tumbuhan inangnya. Seperti kita tahu, phloem adalah jaringan hidup tumbuhan yang berfungsi mengangkut hasil fotosintesis atau fotosintat, terutama sukrose ke bagian-bagian tumbuhan yang lain. Jadi ketika jaringan ini rusak, maka fungsinya sebagai alat angkut akan terganggu, yang pada kondisi parah menyebabkan tanaman rusak dan mati.
Makanya gejala tanaman yang terserang Huanglongbing bisa dilihat pada hampir semua bagian jaringannya, terutama pada daun dan buahnya. Gejala serangan Huanglongbing pada daun bisa berupa bercak berwarna kuning pada bagian di sekitar venan daun, atau klorosis yang mirip dengan gejala kekurangan zinc dan besi. Pertumbuhan akar rambut pada pohon yang terserang bakteri ini juga akan sangat terhambat dan lama-kelamaan akan membusuk. Itulah sebabnya pohon yang terserang akan tumbuh kerdil dan menghasilkan buah yang berukuran kecil, berbentuk tidak normal dan rasanya menjadi pahit karena kadar asamnya meningkat, sedangkan kadar gulanya menurun. Diaforina menularkan Liberibacter secara persisten. Artinya si bakteri ini akan menetap dulu di dalam tubuhnya selama beberapa lama. Kemungkinan besar juga memperbanyak diri sebelum kemudian ditularkan ke tumbuhan inang berikutnya. Penularan ini juga bersifat sirkulatif, yaitu bakteri akan masuk ke saluran pencernaan kutu melalui aktivitas mengisap cairan floem, kemudian beredar ke seluruh bagian tubuh dan akhirnya kembali ke kelenjar ludah sebelum ditularkan lagi ke inang yang lain. Sekarang mari kita bahas proses penularan tadi tahap demi tahap. Dari semenjak si kutu ini mendapatkan bakteri dari inang sakit, perjalanan bakteri di dalam tubuh kutu, dan proses keluarnya bakteri dari tubuh kutu dan masuk ke inang yang baru. Tahap pertama disebut tahap akuisisi, yaitu masuknya bakteri dari inang yang terinfeksi ke tubuh kutu. Para peneliti menemukan bahwa nimfa kutu, terutama instar 3 hingga 5, mengisap lebih banyak bakteri dibandingkan kutu dewasa. Karena nimfa bisa lebih lama mengisap cairan floem, yaitu rata-rata 6 jam, dibandingkan kutu dewasa yang hanya mengisap floem selama 1 hingga 2 jam. Fakta lain juga menunjukkan bahwa kutu betina berpotensi membawa bakteri lebih banyak dibandingkan kutu jantan, karena masa hidup mereka itu lebih panjang dibandingkan kutu jantan, sehingga dalam hal penularan bakteri, kutu betina ini lebih berbahaya dibandingkan dengan kutu jantan. Fakta ini kemudian digunakan oleh para ahli sebagai dasar untuk menilai potensi penyebaran bakteri oleh koloni kutu jeruk di sebuah lokasi. Jika kita menemukan koloni kutu jeruk yang isinya sebagian besar adalah nimfa instar 3, 4, 5, dan kutu betina, maka kita harus mengendalikan koloni secepatnya agar potensi penyebaran bakteri itu bisa ditekan semaksimal mungkin. Apalagi jika tanaman jeruk di situ sedang dalam tahap menghasilkan pucuk-pucuk daun, bagian yang paling disukai oleh kutu jeruk untuk mencari pakan dan meletakkan telur-telurnya. Setelah bakteri masuk ke dalam saluran pencernaan kutu, maka proses berikutnya adalah penyebaran dan perkembangbiakan patogen di dalam tubuh kutu. Bakteri yang masuk melalui stilet atau alat mulut pengisap kemudian bergerak menuju usus. Kemudian bakteri ini akan menembus dinding usus dan menyebar ke hemolimfa dan jaringan tubuh kutu yang lain dan mulai memperbanyak diri. Penelitian menunjukkan bahwa perbanyakan diri bakteri di dalam tubuh nimfa itu lebih cepat dibandingkan di dalam tubuh kutu dewasa. Hasil kajian tersebut sekali lagi menunjukkan bahwa nimfa kutu itu lebih berbahaya dibandingkan serangga dewasanya. Kemudian proses terakhir adalah inokulasi patogen dari kutu ke inang yang baru, atau kita menyebutnya sebagai proses penularan. Cara kutu Diaforina mencucuk dan mengisap cairan floem memungkinkan bakteri bisa masuk ke dalam jaringan floem tanpa halangan berarti, termasuk penghalang berupa sistem pertahanan inang. Dari bahasan tadi kita tahu bahwa peran kutu Diaforina citri pada penularan Huanglongbing itu sangat besar. Itulah sebabnya memahami cara penularan Huanglongbing oleh si kutu ini menjadi sebuah modal penting untuk merancang strategi yang paling efektif untuk menghentikan laju kerusakan penyakit ini pada jeruk. Oke, sekian dulu bahasan kita, dan sekali lagi bahasan ini adalah bagian dari serial tentang kutu Diaforina citri. Jadi silahkan Anda ikuti terus video-video dari serial ini untuk mendapatkan gambaran yang cukup lengkap tentang serangga ini sebelum akhirnya kita akan membahas strategi pengelolaan populasinya. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat dan kita jumpa lagi pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.